Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Oke, hari ini kita akan membahas sediaan steril. Jadi sediaan steril itu ada dua part, sediaan steril 1 dan sediaan steril 2. Untuk sediaan steril 1 akan kita bahas hari ini. Nanti terkait apa saja, silahkan menyimak ya. Langsung saja kita mulai. Untuk macam sediaan steril itu ada penggolongan ya terkait macam sediaan steril, yaitu obat suntik itu yang bisa kita kemarin sudah kita bahas. Pemberian sediaan steril atau parenteral itu ya bisa secara intravena, kemudian intramuskular, subkutan, dan lain sebagainya. Silakan materi yang pertama dibuka kembali. Kemudian yang kedua adalah cairan irigasi, di mana cairan ini fungsinya untuk meredam luka atau lubang bekas operasi ya. Jadi untuk meredam luka atau meredam lubang bekas dari operasi. Kemudian yang ketiga adalah larutan dialisis. Apa itu larutan dialisis? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah sediaan biologis. Ada sediaan biologis ya, vaksin termasuk ke sini, toksoid juga masuk ke sediaan biologis, antitoksin masuk juga sediaan biologis, dan produk penambah darah. Masih banyak lagi sediaan biologis yang lain. Terakhir adalah preparat untuk mata ya, sediaan steril atau preparat untuk mata. Syaratnya untuk sediaan steril itu yang pertama memang harus steril. Kemudian yang kedua bebas dari mikroba. Bebas dari mikroba, harus steril, bebas dari mikroba, bebas dari bakteri gitu ya. Kemudian memang dia berhubungan dengan cairan tubuh. Karena untuk sediaan steril ini ya, seperti kita tahu obat suntik, cairan irigasi, larutan dialisis, sediaan biologis, itu dia berhubungan langsung dengan cairan tubuh sehingga rentan menimbulkan suatu infeksi. Nah, ini yang kita cegah. Makanya sediaan yang dibuat itu harus betul-betul sediaan yang steril ya. Yang pertama obat suntik. Apa itu obat suntik? Obat suntik dia bebas pirogen ya, sediaan steril yang bebas pirogen dan digunakan untuk penggunaan parenteral ya. Umumnya ke intravena, injeksi, tuh ada intramuskular, subkutan, dan lain sebagainya, tergantung fungsi dari obat tersebut dan kandungan zat aktifnya. Kemudian pirogen di sini apa? Kenapa harus bebas pirogen? Apa itu pirogen? Pirogen adalah senyawa organik yang menimbulkan demam. Jadi dia bisa menimbulkan demam. Kemudian berasal dari mikroba yang merupakan penyebab banyak reaksi-reaksi febril yang timbul pada penderita yang menerima suntikan intravena. Nah, salah satu reaksi yang disebabkan kalau suatu sediaan itu mengandung suatu pirogen adalah si penderita atau si pasien yang menggunakan sediaan steril tersebut dia akan demam atau dia menyebabkan penyakit efek samping ringan lainnya yang bisa disebabkan oleh karena adanya sediaan pirogen di sini. Untuk sediaan itu tergantung dari sifat fisikokimia obat dan pertimbangan terapeutik tertentu. Tadi ya, bentuk sediaan atau cara pemberian obat suntik itu tergantung sifat fisikokimia dari zat aktifnya dan fungsinya buat apa atau pertimbangan terapeutik di sini yang dibahas, pertimbangan terapeutik tertentu. Contohnya adalah obat yang tidak stabil dalam larutan, zat aktif yang tidak stabil dalam larutan, atau di situ zat aktifnya tidak larut dalam suatu larutan gitu ya. Itu dibuat sebagai serbuk kering atau suspensi. Nah, untuk sediaan-sediaan yang memang dia tidak bisa terdifusi dalam suatu larutan gitu, dia dibuat dalam suatu sediaan serbuk kering atau suatu suspensi.
Yang kedua adalah obat tidak stabil dalam air. Kalau untuk obat yang tidak stabil dalam air, ganti saja pelarutnya, tidak menggunakan pelarut air. Dan pelarut ini bisa diganti sebagian saja atau seluruhnya. Jadi ganti sebagian pelarut air, kita ganti dengan pelarut yang lain, pelarut organik katakanlah, atau ganti semua pelarutnya air ini dengan keseluruhan pelarut yang lain atau pelarut organik yang lain. Kemudian ingin larutan air bentuk garam dari obat. Kalau terpaksanya harus larutannya pinginnya air, itu ya obatnya itu atau zat aktifnya harus dalam bentuk garam. Karena kalau dia dalam bentuk garam, kelarutan dalam airnya itu bagus. Selanjutnya, perbedaan pembuatan suspensi obat suntik dan suspensi atau larutan oral ya. Kemarin kita sudah belajar terkait sediaan semi solid, di sana juga ada suspensi ya. Tapi untuk suspensi untuk sediaan semi solid gitu ya, kita ada berbagai sediaan, salah satunya sirup, emulsi, suspensi. Kita sudah belajar itu yang dia memang digunakan secara oral. Nah, apa bedanya pembuatan suspensi obat suntik dan pembuatan suspensi oral? Itu sama-sama suspensi, tapi apa bedanya gitu ya. Oke, kalau untuk sediaan pembuatan suspensi obat suntik itu harus lebih steril daripada suspensi atau larutan oral. Jadi kemurnian dan keamanan pelarut pembawa. Jadi pelarut pembawa atau zat bukan zat, tapi pelarut yang melarutkan zat atau fase pendispersnya itu harus murni dan dia aman. Selanjutnya adalah penggunaan zat-zat penambah sebagai dapar, penstabil, kemudian pengawet antimikroba, mengikuti petunjuk-petunjuk khusus penggunaan dan dilarang pada produk parenteral tertentu. Untuk penggunaan zat warna itu tidak boleh, dilarang keras untuk penggunaan zat warna di sini. Kemudian adanya sterilisasi atau bebas pirogen. Adanya proses sterilisasi atau pengamatan bebas pirogennya. Yang ketiga, bebas partikel asing. Dibuat dalam lingkungan yang diawasi, dalam kondisi yang benar-benar di situ kondisi yang steril, memenuhi standar sanitasi yang ketat, gitu ya. Harus sanitasi, ruangannya juga harus tersanitasi, pekerja khususnya juga harus terkualifikasi, gitu ya. Hygiene-nya harus di kawal ketat, gitu ya, dan menggunakan pakaian khusus. Selanjutnya dikemas dalam wadah khusus, bisa vial, bisa ampul, dalam wadah khusus yang memang digunakan untuk kemasan dari suatu sediaan steril. Wadah diisi sampai volume melebihi volume dalam etiket. Jadi wadah ini diisi sampai volume melebihi ukuran volume dalam etiket. Kenapa? Karena saat katakanlah dalam vial atau ampul, di situ dikatakan 10 ml, tapi volumenya lebih dari 10 ml. Katakanlah apa, nanti saat pengambilan larutan itu kan ada yang tersisa gitu ya di sana. Karena memang tidak bisa 100% terambil, itu dosisnya masih tepat. Kemudian peraturan-peraturan khusus pada etiket itu harus disertakan gitu ya, apalagi untuk pembuatan sediaan obat ini ya, suspensi obat suntik gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan bahan bakunya bubuk steril, itu harus dikemas sebagai bubuk hasil liofilisasi atau hasil sterilisasi. Selanjutnya pelarut dan pembawa untuk obat suntik. Nah, kita akan membahas terkait pelarut yang digunakan untuk obat suntik atau pembawa yang digunakan untuk obat suntik. Ada beberapa macam pembawa gitu yang bisa kita gunakan untuk kita manfaatkan sebagai obat suntik. Itu yang paling sering digunakan, kita mulai dulu yang paling sederhana, paling sering digunakan adalah water for injection, jadi air untuk injeksi ya. Nah, water for injection ini dimurnikan dengan cara penyulingan atau osmosis terbalik. Dia diperoleh karena dia lebih steril daripada aquades biasa gitu ya. Dia diperoleh dengan cara penyulingan. Kemudian standarnya adalah air yang murni gitu ya, purified water gitu. Kemudian tidak boleh mengandung zat penambah, tidak boleh ada zat tambahan apapun, murni hanya air, water gitu ya. Kemudian tidak disyaratkan steril tapi bebas pirogen. Nah, syarat utama dari pelarut
WFI atau water for injection ini adalah bebas pirogen di tahap sterilisasi akhirnya. Nah, untuk pelarut ini memang dia dikhususkan untuk sediaan steril itu ya. Kemudian selanjutnya adalah steril water for injection, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama water for injection, yang kedua adalah steril water for injection. Di sini lebih steril satu tingkat daripada water for injection. Nah, air di sini digunakan untuk obat suntik yang telah disterilkan. Jadi lebih steril daripada water for injection tadi. Kemudian dikemas dalam wadahnya dosis tunggal, tidak lebih besar dari 1 liter. Jadi kemasannya tidak boleh lebih dari 1 liter. Kemudian sama persyaratannya bebas pirogen, tapi di sini tidak boleh mengandung zat antimikroba atau zat tambahan lain. Ya, tidak boleh mengandung zat antimikroba. Digunakan sebagai pelarut, pembawa, pengencer obat suntik. Contohnya pisilin sodium ya, steril, water steril. Selanjutnya adalah bacteriostatic water for injection. Di sini air yang digunakan atau air pelarut jenis ini itu untuk obat suntik yang mengandung satu atau lebih zat antimikroba yang sesuai. Jadi untuk bacteriostatic water for injection itu ada zat antimikrobanya, beda dengan sterile water for injection dan water for injection yang tidak boleh mengandung zat antimikroba. Dikemas dalam alat suntik yang belum diisi atau vial-vial tidak berisi lebih dari 30 ml. Karena di sini bacteriostatic yang ada kandungan zat antimikrobanya itu kemasannya dalam vial-vial dan komposisinya atau volumenya itu tidak boleh lebih dari 30 ml. Pembawa dalam obat suntik volume kecil ya, volumenya karena hanya paling maksimal itu 30 ml. Penggunaannya hanya dalam jumlah kecil saja. Penggunaan dalam jumlah besarnya dibatasi bila berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan. Itu yang perlu diantisipasi. Kemudian sodium chloride injection. Ini untuk isotonik natrium klorida dalam air ya. Jadi memang larutan steril dan isotonik NaCl dalam air untuk obat suntik. Dia tidak mengandung zat antimikroba. Kemudian pembawa dalam pembuatan larutan atau suspensi obat yang diberikan secara parenteral. Bacteriostatic sodium chloride injection. Larutan steril ini digunakan untuk larutan steril dan isotonis NaCl sama seperti sebelumnya, tapi di sini dalam air untuk obat suntik. Bisa mengandung, kalau untuk bacteriostatic water for injection itu ada zat antimikrobanya ya. Di sini juga mengandung zat satu atau lebih zat antimikroba yang sesuai dan harus tertera di etiket kalau di situ ada kandungan zat antimikrobanya. Dan kadar NaCl-nya 0,9%. Dia dikemas dalam wadah tidak lebih dari 30 ml. Sama ya, untuk sediaan bacteriostatic water for injection atau bacteriostatic sodium chloride injection, kalau dia ada tambahan zat antimikroba biasanya memang kemasannya tidak lebih dari 30 ml. Ringer's injection. Jadi di sini larutan steril NaCl ada isinya kalium klorida dan kalium klorida dalam air, di mana kadarnya sama dengan cairan fisiologis. Dia digunakan sebagai pembawa obat atau bisa juga penambah elektrolit dan penambah cairan. Ya, bisa digunakan untuk infus juga. Kemudian laktasi Ringer's injection. Ini mengandung zat yang sama dengan larutan Ringer's, tapi bedanya konsentrasinya berbeda dan mengandung natrium laktat. Itu kalau di Ringer's injection dia tidak mengandung natrium laktat. Dia penambah cairan dan elektrolit sebagai pengalkalis sistemis. Pembawa bukan air. Bedanya apa? Jadi bila kelarutan obat dalam airnya terbatas, itu obat terhidrolisis dalam air. Jadi kita memang membutuhkan pembawa bukan air karena untuk meningkatkan kelarutan obat di dalam air tersebut. Syaratnya adalah aman,
kemudian tidak toksik pasti, tidak mengiritasi iya, kemudian dalam dosis yang sesuai yang diberikan, kemudian tidak boleh menimbulkan efek farmakologis, tidak boleh karena dia air gitu ya, dia gunakan sebagai pelarut. Yang bisa menimbulkan efek farmakologis itu adalah zat aktifnya, bukan pelarutnya. Kemudian tidak boleh mempengaruhi aktivitas obat gitu ya, tidak boleh menimbulkan interaksi antara cairan pembawa dan obatnya, tidak boleh. Kemudian tidak bereaksi pada penentuan kadar dan pemeriksaan lainnya dalam jumlah yang diberikan. Ya, pure dia hanya pembawa gitu kan. Kemudian pertimbangan sifat fisika kimianya itu harus dievaluasi dan ditentukan. Apa saja yang ditentukan? Baik stabilitas fisiknya, baik kekentalannya, kemudian sifat mudah untuk mengalir dalam rentang suhu yang lebar, dalam artian suhu yang lebar dari suhu katakanlah rendah sampai dia suhu tinggi, titik didihnya tinggi, kemudian kemudahan bercampur dengan cairan tubuh itu tinggi, tekanan uapnya rendah, kemudian kemurnian yang stabil atau dia mudah dimurnikan dan dilakukan standarisasi gitu ya, atau validasi terhadap cairan pembawa ini sudah diuji sebelumnya dan dia layak digunakan. Nah, itu adalah standarisasi. Contoh-contoh pembawa bukan air ya, itu ada minyak-minyak lemak nabati yang pertama, yang kedua gliserin, yang ketiga polyethylene glikol, yang keempat propylen glikol, kemudian ada alkohol, ada etil oleat, isopropil miristat, dimetil asetamid. Tapi untuk ketiganya itu memang jarang digunakan. Oke, kita ke zat penambah. Nah, tujuan menambahkan zat penambah ini adalah untuk meningkatkan stabilitas atau kegunaan. Jadi kalau stabilitas dari suatu sediaan itu meningkat, otomatis kegunaan dari suatu sediaan itu meningkat. Dia dapat menimbulkan efikasi atau efek terapi yang diinginkan itu ya. Tapi beda lagi kalau sediaannya tidak stabil, dia akan mengalami perubahan kimia fisika, terdegradasi, terkomposisi gitu ya. Bagaimana dia akan memberikan efikasinya kalau dia sendiri tidak stabil? Syarat dari zat penambah itu tidak dilarang sesuai monograf. Jadi kita lihat zat penambah ini monografinya bagaimana gitu ya. Rank yang digunakan itu berapa, kemudian dia tidak boleh berbahaya dalam jumlah yang diberikan. Tadi dikatakan rank aman dari zat penambah itu berapa. Jadi kalau kita mengikuti rank yang dipersyaratkan dalam monografi zat penambah tersebut, itu adalah rank yang aman, rank pemberian yang aman. Kemudian tidak mengganggu efek terapi sediaan atau penentuan kadar dan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Jadi dia tidak menyebabkan perubahan efek terapi dari suatu sediaan, tidak menyebabkan interaksi antara sediaan gitu ya. Kemudian dalam pemeriksaan lanjutan dari sediaan tersebut itu dia juga tidak menunjukkan reaksi gitu. Kemudian contohnya zat penambah bisa berupa pengawet antimikroba ya, yang bisa diberikan pada larutan ya, antimikroba tadi yang kalau kita belikan di larutan tidak boleh lebih dari 30 ml itu ya pelarutnya. Kemudian dia bisa berupa dapar, menambah kelarutan atau solubilizer, di mana bisa ditambahkan pada suatu zat aktif yang memang dia kelarutannya tidak baik di dalam air. Kemudian antioksidan, zat penambah tertentu bisa memiliki fungsi antioksidan atau dia membantu proses atau farmasi gitu ya, zat pembantu efikasi katakanlah, atau stabilitasnya lebih bagus lagi dan lain sebagainya, atau kita sebut zat pembantu farmasi lain. Untuk zat penambah berupa gas itu ada gas nitrogen, itu dia memiliki suatu keuntungan
kalau kita menggunakan zat penambah gas nitrogen, di mana gas ini bisa meningkatkan stabilitas produk dengan cara mencegah reaksi kimia antara oksigen dan udara dengan obat. Walaupun dia gas nitrogen ya, berupa gas, tapi dia tidak akan menyebabkan reaksi kimia dengan obatnya. Obat suntik yang tersedia ada obat parenteral volume kecil, kemarin sudah kita bahas, contoh insulin. Kemudian obat parenteral volume besar, contoh adalah infusi intravena, volumenya besar ya, 500 milinan gitu kan. Nah, diberikan dalam volume besar itu tidak boleh mengandung zat bakteriostatik atau zat penambah farmasi lain. Karena memang untuk zat bakteriostatik, karena ada tambahan bakterinya di situ, bakteriostatik atau zat antimikrobanya, itu penggunaannya hanya paling banyak 30 mili. Kalau untuk obat parenteral volume besar itu tidak boleh mengandung zat bakteriostatik atau antimikroba. Kemudian sering dicampur bersama antibiotik atau obat lain. Nah, kalau untuk pencampuran sendiri misalnya untuk pasien dehidrasi gitu ya, dicampur dengan oralit atau obat lain, itu menjadi tanggung jawab dari formulasinya, tanggung jawab farmasi yang ada di rumah sakit gitu ya, terkait dosisnya bagaimana, kemudian cara pencampurannya bagaimana, nanti efek terapi yang ditimbulkan bagaimana setelah dia masuk ke aliran darah, itu adalah tanggung jawab farmasi. Contohnya adalah elektrolit larutan dextroxa 5%. Kalau biologika mencakup vaksin, toksin, toksoid, antitoksin, serum imun, derivat darah, membantu diagnostik tertentu dan sediaan lain yang berhubungan. Dengan beberapa pengecualian, hampir semua produk ini atau produk biologika ini disimpan dalam almari pendingin ya, dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan tidak boleh beku gitu. Dan produk ini dikemas dalam keadaan steril dan disuntikkan dengan teknik aseptis. Karena vaksin contohnya dia bisa diberikan pada bayi rata-rata biasanya gitu. Bagaimana kalau dia tidak steril gitu ya, itu bahaya sekali. Dan tekniknya harus aseptis. Larutan irigasi dan dialisis itu mirip dengan larutan parenteral, sehingga persyaratannya ketat. Perbedaannya penggunaannya tidak disuntikan ke vena, tetapi di luar sistem peredaran, dan memang dia dikemas dalam wadah volume besar. Penggunaan cairan irigasi atau larutan irigasi ini memang untuk meredam atau mencuci luka, bisa luka-luka sayatan bedah atau jaringan tubuh. Kita contohkan adalah acetic acid irrigation untuk irigasi kandung kemih gitu ya, Ringer's irrigation. Di etiketnya itu dikatakan bukan untuk obat suntik gitu ya, sodium chloride irrigation untuk cuci luka, sterile water for irrigation, larutan untuk obat suntik. Etiketnya di sana ditulis jelas hanya untuk irigasi dan bukan untuk obat suntik. Larutan dialisis prosesnya di mana senyawa-senyawanya ini dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam larutan berdasarkan perbedaan kemampuan berdifusi lewat membran. Jadi kemampuan dari suatu obatnya untuk berdifusi lewat membran, di mana kita kenal larutan dialisis peritoneal gitu ya, dibiarkan mengalir ke dalam ruang peritoneal. Selanjutnya menghilangkan senyawa toksik yang secara normal dikeluarkan ginjal. Dia juga mengandung dextroxa, vitamin, mineral, elektrolit, dan asam amino atau peptid. Dibuat hipertonik, itu contohnya dextroxa mencegah absorpsi air dari larutan dialisis ke dalam sirkulasi. Hemodialisis itu membuang toksin dari darah. Oke, untuk preparat untuk mata, di sini ada persyaratannya, yaitu kapasitas mata untuk menahan atau menyimpan cairan itu terbatas. Jadi memang untuk sediaan steril tetes mata contohnya itu diberikan dalam volume kecil. Volume sediaan cair itu besar, itu contohnya adalah volume menyegarkan atau mencuci mata ya. Anda kenal itu ya, produk-produk untuk mencuci mata itu memang produk sediaannya besar, volumenya besar. Kemudian volume air mata dalam mata itu biasanya 7 mikroliter. Kalau dia tidak berkedip 30 mikroliter, berkedip 10 mikroliter, dan lain sebagainya yang Anda bisa lihat di slide berikut. Larutan untuk mata yang perlu dipertimbangkan terkait faktor-faktor yang harus kita
ketahui gitu, dia harus steril, kemudian kebutuhan antimikroba, apalagi kalau dia sediaan steril untuk mata itu digunakan untuk mata yang terinfeksi gitu ya. Isotonisitasnya harus terjaga, dapat viskositas, pengemasannya harus suspensi untuk mata bedanya, jadi digunakan ada larutan untuk mata, ada suspensi untuk mata ya. Kalau suspensi itu ada suspending agentnya kan, digunakan lebih sedikit daripada larutan untuk mata, dapat dipakai untuk meningkatkan waktu kontak bahan obat dengan kornea gitu ya, dimana kerja lepas lambat itu lebih lama. Diperlukan bila zat obat ini tidak larut dalam pembawa yang diinginkan, jadi dia memang dibuat dalam bentuk sediaan suspensi atau tidak stabil dalam bentuk larutan gitu. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan sediaan ini adalah sama dengan larutan obat mata, ditambah pertimbangan partikel tidak menggumpal bila disimpan karena dia bentuknya suspensi, ada suspending agentnya kan. Nah contohnya adalah suspensi steril untuk mata, tetrasiklin HCl, kemudian polymyxin, dexamethasone suspensi, kemudian suspensi prednisolon asetat dan sulfacetamide. Kalau beda lagi dengan seleb mata itu ya, itu untuk dermatologi itu memang selebnya harus steril, dan dia tidak boleh mengiritasi mata. Dasar seleb yang digunakan atau basis seleb yang digunakan memungkinkan difusi bahan obat ke dalam seluruh mata yang dibasahi karena sekresi mata. Bertitik lebur atau titik melumer itu mendekati suhu tubuh karena dia salep gitu ya. Contohnya adalah campuran petrolatum dan cairan petrolatum, minyak mineral, lanolin. Kemudian zat aktifnya atau obatnya itu bisa larutan atau serbuk dan ukurannya kecil atau mikro. Pencampuran secara sempurna itu lebih baik digiling, kemudian filling ke tub steril. Ada keuntungan sediaan ini yaitu penambahan waktu hubungan antara obat dengan mata, tapi ada kekurangan juga, kaburnya pandangan saat dasar seleb meleleh dan menyebar melalui massa. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja ya di kolom komentar atau di grup WA. Selamat pagi.